Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 9, mata kuliah basis data. Pada kali ini kami akan mempresentasikan final project dari mata kuliah basis data itu sendiri. Study case-nya sendiri adalah Torserba Persada yang berasal dari Kota Nganjuk. Untuk alamat lengkapnya ada di Jalan Jogomerto, RT 1, RW 03, Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dan berikut ini adalah anggota dari kelompok 9, saya sendiri Dimas Tetem Darmawan dengan NPM 240810103010. Saya Ahmad Dimas Saktiawan Nur Rafiq dengan NPM 2408 10 10 354. Saya Hidayat Nur Tauhid dengan NPM 2408 10 10 133. Dan ini adalah daftar materi yang kami kerjakan. Yang pertama ada modul 1 yaitu bukti pembelian, penjelasan singkat mengenai tabel yang kita buat. Kemudian ada modul 2, tabel yang terisi minimal 30 data. Kemudian ada hasil langkah-langkah dari normalisasi tabel tersebut. Modul 3 adalah penjelasan tentang ERD, modul 4 adalah penjelasan singkat dari CDM dan PDM dari database, dan modul 5 adalah Data Definition Language atau DDL. Oke, yang pertama ada modul 1. A. Bukti pembelian pembukaan data dari sebuah toko DLL sesuai studi kasus masing-masing. B. Tabel-tabel awal dan atribut yang terlibat sesuai bukti pembelian yang didapatkan. Tabel-tabel dibuat dalam Excel. C. Penjelasan singkat mengenai tabel-tabel yang telah dibuat. Berikut ini adalah bukti data spreadsheet dari Toserba Persada. Seperti ini data-datanya. Kemudian yang pertama adalah tabel awal sebelum perbaikan. Adalah tabel barang. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master barang yang dijual di Toserba Persada. Yang pertama ada nama barang atau entitas nama barang yang menyimpan nama dari masing-masing produk. Kemudian ada entitas atribut dari kategori yang menjelaskan jenis atau kelompok barang, misalnya makanan dan alat mandi dan lain-lain. Kemudian atribut terakhir ada harga satuan. Harga harga satuan ini merupakan uh, info dari harga persatuan barang. Tabel ini berfungsi sebagai referensi untuk setiap transaksi penjualan. Selanjutnya ada entitas tabel transaksi yang sebelah kiri ada atribut ID transaksi, kemudian ada atribut waktu, atribut jumlah terjual, dan atribut total harga. Tabel ini mencatat aktivitas penjualan yang terjadi. ID transaksi untuk nomor unik yang mengidentifikasi setiap transaksi, kemudian ada waktu-waktu untuk saat transaksi dilakukan, kemudian ada jumlah terjual, yaitu jumlah barang yang dibeli, kemudian ada total harga, hasil dari jumlah terjual dikali harga satuan barang. Kemudian ada tabel ini bersifat dinamis dan terus bertambah seiring dengan kegiatan penjualan. Kemudian ada modul 2, tabel setelah mengalami perbaikan dan pengisian data. Ini adalah tabel barang setelah dilakukannya pengisian data. Kita akan analisis tabel yang dapat dinormalisasi. Pada tabel barang tidak memenuhi syarat untuk dinormalisasi karena memenuhi 1NF. Tabel di samping tidak memiliki atribut penilaian banyak atau multi value. Memenuhi 2NF karena telah memenuhi 1NF dan dikarenakan semua atribut memiliki functional dependency pada primary key. Memenuhi 3NF karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel tersebut telah memenuhi 1NF karena tabel di samping tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi value. 2NF karena telah memenuhi 1NF dan dikarenakan semua atribut memiliki functional dependency pada primary key, tetapi tidak memenuhi 3NF karena ada atribut yaitu total harga yang bergantung pada non PK lain atau transitive dependency sehingga diperlakukan normalisasi untuk tabel transaksi. Selanjutnya ada tabelan karyawan dan staf. Pada tabel karyawan dan staf memenuhi syarat untuk dinormalisasi sebab tidak memenuhi 1NF karena memiliki komposit atribut berupa nama yang bisa dipecah menjadi nama awal dan nama akhir, dan tidak memenuhi 2NF maupun 3NF karena 1NF belum saja terpenuhi. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan memenuhi syarat untuk dinormalisasi sebab tidak memenuhi 1NF karena memiliki komposit atribut berupa nama yang bisa dipecah menjadi nama awal dan nama akhir, dan tidak memenuhi 2NF maupun 3NF karena 1NF belum terpenuhi. Selanjutnya ada tabel voucher diskon. Tabel voucher diskon tidak memenuhi syarat untuk dinormalisasi karena memenuhi 1NF
tabel di samping tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi value, memenuhi 2NF karena telah memenuhi 1NF dan dikarenakan semua atribut memiliki fungsional dependensi pada primary. Selanjutnya ada tabel wishlist pelanggan. Tabel wishlist pelanggan tidak memenuhi syarat untuk denormalisasi karena memenuhi 1NF. Tabel di samping tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi value. Memenuhi 2NF karena tidak memenuhi 1NF dan dikarenakan memenuhi 2NF karena telah memenuhi 1NF dan dikarenakan semua atribut memiliki fungsional dependensi pada primary key. Kemudian ada telah memenuhi 3NF karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Selanjutnya ada tabel stok barang. Tabel stok barang tidak memenuhi syarat untuk denormalisasi karena memenuhi 1NF di tabel samping tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi value, memenuhi 2NF karena telah memenuhi dan karena telah memenuhi 1NF dan dikarenakan semua atribut memiliki fungsional dependensi pada primary key. Memenuhi 3NF karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Dan ini berikut tabel-tabel yang telah dinormalisasi. Berikut ada tabel transaksi yang awalnya 1 diubah menjadi 2, yaitu tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Tujuan dari normalisasi tabel transaksi ini adalah menghindari redundansi data, mendukung hubungan one to many, dan memudahkan dalam pemeliharaan data. Selanjutnya ada tabel karyawan dan staf yang awalnya hanya memiliki entitas nama setelah dinormalisasikan menjadi nama awal dan nama akhir. Tujuan dari normalisasi ini adalah meningkatkan struktur dan keterbacaan data, mendukung integrasi sistem dan menghindari ambiguitas data. Selanjutnya ada tabel pelanggan yang awalnya memiliki entitas nama dan nama saja setelah dinormalisasi menjadi nama awal dan nama akhir. Tujuan dari normalisasi ini adalah menghindari data tidak atomik atau menghindari ambiguitas nama. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman kelompok saya. Pada ini ada diagram ada lapis persada. Bisa dilihat tabelnya terhubung dengan semuanya. Lanjut, pelanggan bisa berrelasi dengan transaksi. Satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, one to many. Satu transaksi hanya milik satu pelanggan, many to one. Selanjutnya ada transaksi ke relasi karyawan. Setiap transaksi dicatat oleh satu karyawan. Satu karyawan bisa mencatat banyak transaksi atau one to many. Selanjutnya ada transaksi yang berrelasi dengan detail transaksi. Satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Setiap detail transaksi milik satu transaksi atau one to many. Selanjutnya ada detail transaksi yang berrelasi dengan barang. Satu detail transaksi hanya memuat satu barang. Satu barang bisa muncul di banyak detail transaksi atau one to many. Selanjutnya ada pelanggan yang berrelasi dengan wishlist, berrelasi dengan barang. Satu pelanggan bisa memiliki banyak barang dalam wishlist. Satu barang bisa ada di wishlist banyak pelanggan atau many to many. Karena ini many to many, diperlukan tabel penghubung bernama wishlist. Selanjutnya ada pelanggan yang berrelasi dengan voucher diskon. Pelanggan bisa menggunakan beberapa voucher. Satu voucher bisa digunakan banyak pelanggan atau many to one, many to many. Selanjutnya barang yang berrelasi dengan stok. Satu barang memiliki satu data atau stok. Relasi one to one dengan struktur tabel stok. Selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model. CDM menggambarkan struktur data secara konseptual tanpa detail fisik. Dalam sistem terserba persada, entitas utama adalah pelanggan, karyawan, barang, transaksi, voucher, stok, dan lain-lain. Relasi antar entitas menggambarkan aktivitas seperti transaksi penjualan, pengelolaan barang, penggunaan diskon. CDM digunakan untuk memahami alur data sebelum diimplementasikan secara fisik. Selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model. Gambar PDM di samping ini menunjukkan desain database secara fisik yang telah
diimplementasikan di MySQL Workbench. Setiap entitas diwakili sebagai tabel dengan atribut tipe data, primary key, dan kunci asing atau FK. Foreign key. Atau foreign key. Relasi antar tabel juga tergambar melalui penghubung antar foreign key. PDM atau Physical Data Model. Contohnya ada transaksi yang memiliki relasi ke pelanggan dan karyawan. 2. Detail transaksi menyimpan detail setiap transaksi dan relasi ke barang. 3. Wishlist dan penggunaan voucher adalah tabel relasi many to many. Stock menyimpan data jumlah barang tertentu. Oke, untuk modul 5 yakni A, DDL Data Definition Language. Yang pertama mengimplementasikan DDL Creatable, di mana di sebelah kiri terdapat gambar yaitu script MySQL, di mana dengan fungsi untuk membuat tabel barang yang berisikan ID barang sebagai primary key, nama barang, kategori, dan harga satuan. Dan di sebelah kanan merupakan screenshot ketika tabel berhasil di-create. Yang kedua ada tabel transaksi, di sebelah kiri merupakan screenshot kode untuk create tabel transaksi dengan ID transaksi sebagai primary key, kemudian tanggal transaksi dan metode pembayaran, dan di sebelah kanannya terdapat gambar setelah tabel berhasil di-create. Yang ketiga ada tabel karyawan yang berisi ID karyawan sebagai primary key, nama awal, nama akhir, jabatan, gaji, alamat, status kontrak, shift kerja. Dan di sebelah kanan merupakan gambar tabel setelah di-create. Kemudian terdapat tabel pelanggan, di mana ID pelanggan sebagai primary key, nama awal, nama akhir, alamat, nomor HP, email, tanggal registrasi, poin, dan status member. Dan di sebelah kanan terdapat gambar setelah tabel berhasil di-create. Kemudian terdapat tabel voucher diskon, di mana ID voucher sebagai primary key, kode voucher, diskon, persen, syarat ketentuan, tanggal mulai, tanggal kadaluarsa, dan status voucher. Yang di sebelah kanan merupakan tabel setelah berhasil di-create. Kemudian terdapat tabel wishlist pelanggan yang berisi ID wishlist sebagai primary key, ID pelanggan, ID barang, tanggal ditambahkan. Kemudian terdapat definisi foreign key ID pelanggan didapatkan melalui tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan. Kemudian terdapat foreign key ID barang yang mereferensi barang dari tabel barang yang berisi ID barang. Di sebelah kanan merupakan tabel setelah di-create. Kemudian ada tabel stok barang, dan di sebelah kanan merupakan tabel stok barang setelah berhasil di-create. ID stok sebagai primary key. ID stok sebagai primary key, ID barang, jumlah, tanggal masuk, tanggal keluar, dan harga beli. Di mana ID barang merupakan foreign key yang diambil dari tabel barang. Kemudian kedua, implementasi DDL alter dan drop. Implementasi alter, tabel barang sebelum alter. Yang di sebelah kanan merupakan script untuk menambahkan kolom stok minimal yang berisi 10. Dan di sebelah kirinya terdapat tabel barang sebelum alter, di mana di sini nggak ada kolom stok minimal. Kemudian setelah alter muncul stok minimal di sebelah kanan tabel. Lanjut. Contoh kedua, alter untuk mengubah nama kolom nomor HP menjadi nomor telepon. Di sini ada script
ada kode untuk mengubah nama kolom dari nomor HP menjadi nomor telepon. Di sebelah kiri di tabel pelanggan sebelum altar, tabel pelanggan masih memiliki kolom bernama nomor HP. Setelah altar, nomor HP berubah menjadi nomor telepon. Kemudian ada contoh alter untuk mengubah nama tabel transaksi menjadi transaksi penjualan. Di sebelah kanannya atau di gambar paling bawah terdapat kode untuk mengubah alter table transaksi rename to transaksi penjualan. Yang dimana akan mengubah nama tabel di sebelum alter masih bernama transaksi kemudian menjadi bernama transaksi penjualan. Lanjut. Kemudian ada contoh drop kolom untuk menghapus kolom stok minimal di tabel barang. Sebelum di drop tabel barang, masih terdapat kolom yang bernama stok minimal. Setelah dilakukan drop, maka stok minimal dan baris ke bawahnya hilang. Lanjut. Kemudian terdapat contoh drop table untuk menghapus table wishlist, di mana kodenya drop table wishlist. Sebelum dilakukan drop table wishlist, pelanggan masih terdapat dalam database Toserba Persada. Kemudian setelah dilakukan drop, maka seluruh tabel wishlist akan hilang. Lanjut. Contoh drop database untuk menghapus seluruh tabel dan database. Drop database Toserba Persada. Sebelum di drop, maka tabel Toserba Persada masih tersedia. Kemudian setelah di drop, maka seluruh tabel serta database telah hilang. Lanjut. Nah, Kemudian kami melakukan pengisian data yaitu insert data pada ID barang, nama barang, kategori, dan harga produk. Kemudian kami melakukan semua ini ke seluruh tabel yang ada di Toserba Persada ini. Lanjut. Nah, ini dia tabel-tabelnya. Base. Gunakan untuk mengupdate tabel stok di mana ID stok S004 dengan jumlah 200. Sebelum update jumlah masih 345, setelah update jumlah menjadi 200. Yang kedua, mengupdate tabel transaksi di mana ID transaksi merupakan tanggal 2025 tahun 2025 01014907 dengan tanggal transaksi menjadi 2025 bulan 6 tanggal 20. Sebelumnya tanggal transaksi masih 2025 0101, setelah update tanggal transaksi menjadi 2025 0620. Kemudian mengupdate tabel detail transaksi di mana ID detail transaksi 2025 01014907 dengan jumlah menjadi 10 dan total harga menjadi 100. Jumlah masih 5 dan total harga 50.000. Setelah update jumlah menjadi 10 dan total harga menjadi 100.000. Terdapat contoh mengupdate tabel wishlist di mana ID pelanggan B001 dan ID barang B001 dengan tanggal ditambahkan menjadi 2025 bulan 6 bulan tanggal 1. Sebelumnya tanggal ditambahkan masih 2025 0103. Setelah diupdate tanggal ditambahkan menjadi 2025 0601. Lanjut. Kemudian kami mencontohkan menghapus ID pelanggan P003 dari tabel wishlist. Sebelum dihapus, tabel P003 masih ada. Setelah dihapus, tabel tersebut hilang sebaris. Kolom. Kemudian menghapus ID pelanggan P003 dari tabel pelanggan. Sebelum dihapus, P003 masih ada. Setelah dihapus, P003 hilang satu baris. Kemudian menghapus ID karyawan K003 dari tabel karyawan. Sebelum dihapus, K003 masih ada. Setelah dihapus, K003 hilang sebaris. Menghapus ID barang B006 dari tabel barang. Sebelum dihapus, B006 masih ada. Sudah dihapus, B006 hilang sebaris.
Kemudian menghapus ID stok S015 dari tabel stok barang. Sebelum dihapus, ID S015 masih ada. Setelah dihapus, S015 hilang sebaris. Menghapus ID transaksi TRX 2025 01 01 8396 dari tabel transaksi. Sebelum dihapus, ID tersebut masih ada. Setelah dihapus, ID tersebut hilang satu baris. Menghapus ID detail TRX 2025 01 01 83967 dari tabel detail transaksi. Sebelum dihapus, ID tersebut masih ada. Belum setelah dihapus, ID tersebut hilang sebaris. Terus ID voucher P020 dari tabel voucher. Sebelum dihapus P020 masih ada. Setelah dihapus P020 hilang sebaris. Yang keempat, kami melakukan contoh select untuk menampilkan data pelanggan yang menambahkan wishlist dan mendapat nama barang yang ada di dalam wishlist tersebut. Kemudian kami melakukan contoh select untuk menampilkan data pelanggan yang menambahkan wishlist dan mendapat nama barang yang ada di dalam wishlist tersebut. Lanjut. Penjelasan kode. Select, bagian select digunakan untuk memilih kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil di sini. Kita menampilkan pelanggan nama awal, nama depan pelanggan, pelanggan nama akhir, nama belakang pelanggan, nama barang yang ditambahkan ke wishlist. From wishlist, query dimulai dari tabel wishlist karena tabel ini merupakan penghubung relasi antara pelanggan dan barang. Join pelanggan on wishlist ID pelanggan sama dengan pelanggan ID pelanggan. Di sini kita menggabungkan data dari tabel wishlist dengan tabel pelanggan menggunakan ID pelanggan sebagai kunci penghubung atau tujuannya adalah untuk mengambil informasi siapa pelanggan yang menambahkan wishlist. Lanjut. Lanjut. Siap first kok iki, Pak. Yes. Oke, yes. Halo, Oke. halo. Selanjutnya, selanjutnya join barang on wishlist ID barang sama dengan barang ID barang. Kemudian query ini juga menggabungkan wishlist dengan barang menggunakan ID barang sebagai kunci. Ini bertujuan untuk mendapatkan nama barang yang ada di dalam wishlist tersebut. Kemudian outputnya berupa tabel seperti gambar yang ada di dalam bawah sini yang berisi kolom nama awal, nama akhir, nama barang yang yang berada di dalam wishlist tersebut. Ya, lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.